Nadia, Alexander. Oke, sudah siap semua? Silakan on cam. Izin Bu, masih ada satu lagi Bu. Sepertinya masih OTW join. Nah, sudah Ibu. Indira. Silakan on cam. Baik, sudah siap semuanya? Sudah ya? Ibu mulai recording. Oke. Ibu izin menampilkan screen ya. Sebentar. Sebentar. Oke. Terlihat teman-teman? Terlihat Ibu. Terlihat Bu. Oke, hari ini kalian akan menghadapi remedial UTS semester genap 2022-2023. Kemudian ini kelompok 2 ya? Halo? Iya betul Bu, kelompok 2 ya. Oke. Nah, untuk kelompok 2 masih di sekitar wajib pajak orang pribadi. Ya, wajib orang pribadi yang diperkenankan membuat pembukuan. Kemudian melakukan usaha atau pekerjaan bebas. Dan bagaimana self-assessment sistemnya. Ini materi untuk kita diskusikan pagi hari ini di kelompok 2. Baik. Ibu kembali. Sekarang, jadi fokusnya tadi gimana? Wajib pajak orang pribadi yang melaksanakan pembukuan, begitu ya? Betul nggak? Oke. Sekarang, silahkan di antara keempat kalian, apa yang dimaksud dengan pembukuan? Langsung ya, Ibu tidak menunggu. Saya izin menjawab mungkin Bu. Ya, silakan Nadia. Ya Ibu, jadi untuk wajib pajak itu kan ada yang namanya pencatatan sama pembukuan ya Bu. Ini kan keduanya hal yang berbeda. Nah, untuk pencatatan sendiri itu biasanya untuk wajib pajak yang omsetnya itu di atas 4,8 miliar Bu. Nah, kalau misalnya pembukuan itu dia wajib banget buat jadi bagi para wajib pajak yang emang omsetnya itu di atas 4,8 miliar per tahun, itu wajib untuk menyelenggarakan pembukuan. Nah, pembukuan itu terdiri dari apa aja sih? Kalau misal di akuntansi ya Bu, itu tuh kita misalnya ada yang namanya neraca, laporan laba rugi, terus laporan aset, dan sebagainya. Seperti itu sih Bu, yang saya ketahui. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Nah, berarti ini teman-teman yang lain bisa langsung menjawab? Oke, skip ya pertanyaan pertama. Sekarang pertanyaan kedua. Tadi kan Ibu sampaikan wajib pajak orang pribadi melakukan usaha atau pekerjaan bebas. Tentunya dia melaksanakan pembukuan. Terus kalau yang tidak melaksanakan pembukuan atau pencatatan, itu wajib pajak orang pribadi seperti apa? Silakan. Ya, silakan. Untuk yang tidak melaksanakan pencatatan dan pembukuan itu adalah wajib pajak Mohon maaf Bintang, yang tidak melaksanakan pembukuan seperti apa? Yang tidak melaksanakan pembukuan adalah wajib pajak yang mendapatkan penghasilan dari pemberi kerja Bu. Terus? Dan dia tidak melaksanakan usaha dan penghasilannya secara teratur. Ekspor lagi. Contohnya siapa? Contohnya pegawai.
Pegawai itu tidak melaksanakan pembukuan. Ya. Kenapa kok tidak melaksanakan pembukuan? Pegawai tidak melaksanakan pembukuan karena penghasilannya itu hanya dari pemberi kerja atau gaji, Bu. Jadi bukan dalam bentuk laba atau keuntungan usaha, Bu. Oke. Ya, baik. Terima kasih. Pertanyaan ketiga. Menurut kalian, wajib pajak orang pribadi itu dibagi menjadi berapa? Silakan. Ibu tidak menunggu, nanti Ibu skip ke pertanyaan keempat. Jadi ada 10 pertanyaan, teman-teman. Ya, ada 10 pertanyaan terkait dengan wajib pajak orang pribadi ini. Jadi kalau tidak bisa langsung, izin menjawab, ya. Bu. Ya, Alexander. Mungkin wajib pajak sendiri itu terdiri menjadi wajib pajak pribadi dalam negeri dan juga luar negeri, Bu. Explore lagi, terus. Oke, mungkin yang dalam negeri sendiri, mungkin itu bisa juga warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari. Sedangkan wajib pajak wajib pajak pribadi dalam luar negeri itu orang yang bertempat tinggal di luar negeri namun memiliki usaha atau kegiatan di mana itu dari Indonesia dan itu nanti dikenakan pajaknya itu, Ibu. Lalu yang kedua adalah orang Indonesia yang bekerja di luar negeri itu selama lebih dari 183 hari. Oke. Jadi kalau wajib pajak orang pribadi terbagi menjadi wajib pajak dalam negeri dan luar negeri, begitu ya? Ya, Ibu. Nah, yang dalam negeri ini terdiri dari apa saja WPOP-nya? WP. Boleh izin bantu, Bu? Ya, silakan. Kalau dalam negeri itu ada yang penghasilan yang tadi teratur dan tidak teratur, kemudian penghasilan yang diberikan oleh satu pemberi kerja atau yang lebih dari satu pemberi kerja. Terus, dieksplor terus. Ya. Kemudian juga ada penghasilan yang diberikan dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan, Bu. Kemudian juga ada penambah penghasilan dari misalnya pengalihan aset atau laba usaha, kemudian ada tambahan kekayaan, Bu, yang belum dikenakan PPh. Oke, good. Indira bagaimana? Iya, Ibu. Indira belum nilai nih. Iya, Ibu. Kalau misalnya izin nambahin yang dari Alexander yang wajib pajak yang luar negeri itu, kalau misalnya wajib pajaknya itu berada di Indonesia kurang dari 183 hari. Terus, ya gitu kayak Bu. Bisa dieksplor lagi? Udah sih Bu, itu aja. Oke. Baik. Pertanyaan keempat ya. Tadi disampaikan oleh teman-teman, ada penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur dari wajib pajak orang pribadi yang melaksanakan, yang tidak membuat baik itu pencatatan maupun pembukuan. Kita fokus ke yang membuat pembukuan. Berarti dia memiliki penghasilan yang teratur atau tidak teratur? Izin jawab, Bu. Tidak teratur, Bu. Mungkin teratur. Oke. Nadia teratur, Alexander tidak teratur. Silakan Nadia, argumennya gimana? Kok bisa teratur yang pembukuan, Alexander tidak teratur? Silakan. Iya Ibu, ini sepengetahuan saya ya Bu, mungkin koreksi jika salah ya Bu. Jadi WP itu kan ada dibagi dua ya Bu ya. Untuk di PPh ini ada penghasilan teratur dan tidak teratur. Teratur itu kan yang meliputi gaji yang memang setiap bulannya dan sebagainya. Nah, kalau misalnya tidak teratur itu kan kayak THR yang memang cuma per tahun, komisi, insentif dan sebagainya. Nah, kalau menurut saya pribadi sih
lebih ke pembukuan, Bu. Karena kan kalau pembukuan itu kan lebih kompleks ya, Bu. Pembukuan itu kan lebih kompleks, jadi sumber penghasilannya emang dari yang teratur sih, Bu. Karena dia emang udah pasti selalu dapat gaji pokok segitu gitu, Bu, setiap bulannya. Jadi kalau menurut saya seperti itu sih, Bu. Oke, terima kasih Nadia. Silakan Alexander. Oke, Bu, kalau menurut pandangan saya tidak teratur. Mengapa? Karena pembukuan kan biasanya terkait oleh adanya usaha gitu ya, Bu, dari UMKM. Itu biasanya setiap bulannya ada pemasukan dan juga penghasilan bruto dan juga neto, yang dimana itu tidak menentu setiap bulannya, Bu. Jadi menurut pandangan saya itu merupakan suatu pembukuan itu tidak teratur, penghasilan tidak teratur. Oke, ya. Yang lainnya? Izin menambahkan, Bu. Menurut saya juga tidak indikatif. Mau berpendapat dulu, silakan. Iya, saya karena tidak teratur tuh karena kan kegiatan usahanya itu kan tiap bulannya ada peningkatan, dan dimana kalau misalnya yang pembukuan itu kan omsetnya di atas 4,8 miliar. Jadi otomatis kalau misalnya tadi Nadia kan bilang teratur, berarti kalau misalnya wajib pajak kayak itu teratur kan nggak mungkin setiap tahunnya itu bisa dapat 4,8 atau kayak gimana. Sedangkan kalau misalnya tidak teratur kan, kalau misalnya kegiatan usahanya itu kan pasti terus berkembang ya, Bu. Pasti ada kelebihan dari 4,8 itu. Jadi nggak stuck gitu. Kalau dari saya. Silakan Bintang. Ya Bu, mungkin tambahan juga. Maka dari itu untuk penghasilan yang tidak teratur itu, yang melakukan pembukuan juga dia ada penggunaan norma pajak, Bu, atau NPPN, karena penghasilan itu tidak teratur, Bu. Jadi yang digunakan adalah NPPN dari peredaran brutonya. Oke. Jadi bisa Ibu simpulkan bahwa wajib pajak orang pribadi yang melakukan pembukuan adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dari lebih dari satu sumber. Ya, lebih dari satu sumber. Berarti penghasilannya adalah tidak teratur. Simpan itu ya, statement Ibu, karena Ibu akan melanjutkan ke pertanyaan kelima. Baik, untuk penghasilan yang tidak teratur ini, silahkan kalian siapkan kertas dan pulpen. Sander, udah siap? Alexander, mau ikut lagi atau enggak? Iya, Bu, tadi ngambil kertas dulu, Bu. Oke, sudah siap ya? Nah, ini sudah dikunci ya, bahwa pembukuan adalah WPOP dengan penghasilan tidak teratur. Berarti dia kategorinya adalah melakukan pekerjaan bebas atau memiliki usaha atau punya sumber penghasilan lebih dari satu sumber. Clear ya? Oke. Sekarang pertama, Tuan A usia 54 tahun, status langsung kode-kode aja ya. Tuan A usia 54 tahun, status K2. Tahun 2022 memiliki penghasilan dari pekerjaan sebagai karyawan tetap PT Megah Jaya. K2, kemudian dari pekerjaan, ini penghasilannya selama 1 tahun itu adalah 550 juta dari pekerjaan. Penghasilan netonya.
Kemudian dari usaha kos-kosan, rata-rata setahun itu, rata-rata setiap bulan selama tahun 2022, penghasilannya sebulan adalah 22 juta. Berapa PPh terutang Tuan A? Kalian pakai waktu, ini sekarang di laptop kalian sama tentunya dengan Ibu 9.13, 9.16, silakan. Kurang dari itu boleh. Ibu maaf, izin tadi gaji pokoknya 550 juta ya, Bu? Ya, penghasilan itu selama 2022. Ya, baik, terima kasih. Izin Bu, yang usaha dari kos-kosan tadi 25 juta ya? 22 juta per bulan. 22 juta. Makasih, Bu. Berapa PPh terutangnya di 2022? Silakan langsung jawabnya atau ininya di room chat boleh, atau nanti ditulis tangan kemudian ditampilkan. Satu menit lagi. Silakan. Bintang, Alexander, Nadia, dan Indira. Waktu sudah lewat. Ibu lanjut ke pertanyaan ke-6 berarti. Tidak ada yang selesai? Ayo, silakan Indira. Nadia, Alexander, Bintang. Oke, kalau begitu lanjut ke pertanyaan ke-6 ya. Sudah siap? Di pertanyaan ke-6, ini masih terkait dengan
wajib pajak orang pribadi sebagai memiliki penghasilan tidak teratur. Bagaimana menurut kalian ya self assessment system untuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki pekerjaan bebas? Masih ingat kerjaan bebas itu apa saja? Self assessment-nya tuh seperti apa? Silakan. Baik Bu, mungkin izin jawab. Untuk self assessment kan dia menghitung kemudian menyetor dan melaporkan atas diri sendiri ya Bu. Untuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha bebas, maka dia menyesuaikan untuk pelaporannya itu menggunakan SPT 1770 Bu. Oke. Melakukan pekerjaan bebas, dia melaporkan SPT 1770. Polos ya? Iya, Bu. 1770. Oke. Bagaimana tanggal pembayarannya, tanggal pelaporannya, kemudian kira-kira apa yang diisi di SPT 1770 itu? Izin menjawab, Bu? Ya, ini pertanyaan 7. Ya, Ibu. Untuk SPT 1770 itu kan SPT seperti yang sudah dibilang Bintang juga sih, Bu, yaitu SPT yang dikhususkan untuk pekerja bebas atau untuk usaha bebas atau pekerja khusus gitu ya, Bu, kerja yang memiliki spesifikasi khusus. Nah, setahu saya di SPT 1770 ini itu lampiran yang digunakan lebih banyak, Bu, dibanding SPT yang S atau yang SS. Contohnya ada apa saja? Jadi pas kita mau melakukan pelaporan ya Bu, itu tuh kita membawa sumber penghasilan daftar mengenai sumber penghasilan. Kenapa? Karena biasanya di SPT 1770 itu terdiri dari lebih dari satu sumber Bu, karena kan dia tidak teratur. Jadi kita tuh harus membawa itu yang pertama, daftar mengenai sumber penghasilan jika lebih dari satu sumber. Yang kedua, kita juga membawa laporan neraca atau laporan laba rugi. Yang ketiga, kita juga biasanya itu membawa rekapitulasi atau jumlah peredaran bruto ya Bu, jumlah peredaran brutonya. Terus yang keempat, pastinya kita membawa jumlah PPh yang terutang. Itu untuk dokumen yang kita bawa gitu Bu. Nah, di SPT ini juga terdapat banyak banget, ada 4 kalau nggak salah Bu, 4 lampiran yang harus diisi nantinya, yaitu terdiri dari seingat saya itu yang pertama jumlah PPh yang sudah dikenakan final gitu ya. Jadi yang udah dikenakan final udah nggak ditambahin atau udah nggak diakumulasiin lagi. Yang kedua, jumlah harta atau kewajiban yang kita miliki sama anggota keluarga kita juga itu perlu diikut sertakan gitu ya. Terus yang ketiga, bukti potong, pastinya bukti potong setahu saya itu kalau nggak A1 atau A2. Terus yang keempat, saya agak lupa sih Bu, apa ya Bu ya? Keempat saya agak lupa sih Bu apa. Tapi mungkin secara khusus saya tahunya itu sih Bu. Oke, bagus. Nadia, silakan Alexander, Indira. Mungkin saya mau nambahin dari yang tadi Nadia udah sebutin. Mungkin yang terlewat mungkin lampiran utang dan juga lampiran pendapatan final atau tidak final. Kayak gitu, Bu. Oke. Bisa dieksplor tentang self assessment untuk WPOP yang memiliki penghasilan dari pekerjaan bebas, Indira. Di dalamnya itu yang kayak ini Bu, kayak yang sewa-sewa kayak gitu, itu menggunakan SPT 170. Terus juga punya usaha kayak salon, warung, dan lain-lainnya. Terus juga kayak misalnya kayak pekerjaan notaris, terus artis itu juga menggunakan SPT 1770. Jadi kayak pekerja lepas seperti itu, Bu. Notaris ya. Oke. Kemudian Alexander mungkin ada yang ingin ditambahkan? Mungkin ini sih Bu tadi waktunya ya Bu. Tadi mungkin itu dibayarkan itu 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Nanti
itu bisa dilakukan pada hari kerja, dan apabila libur sebelumnya itu bisa dibayarkan pada hari selanjutnya, Bu. Hari kerja di minggu selanjutnya. Itu bayar yang 3 bulan setelah masa pajak itu bayar apa ya? Maksudnya dilaporkan, Bu. SPT-nya dilaporkan. Oh, laporannya. Iya. Kira-kira tanggal berapa itu? 3 bulan itu. 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Tanggal berapa itu terakhirnya? Tanggalnya 31 Maret kayaknya. Ya, 31 Maret. Kalau masa pajaknya 2022, berarti terakhir tanggal berapa? 31 Juni. Okay. 31 Maret 2023. Iya, 31 Maret 2023. Dia melaporkan SPT sebagai wajib pajak orang pribadi dengan status pekerja bebas. Nah, oke. Teman-teman, jika wajib pajak itu di SPT-nya melaporkan WPOP pekerja bebas, itu melaporkan lebih bayar. Itu kondisinya seperti apa ya? Kok dia bisa melaporkan di SPT lebih bayar? Ini pertanyaan ke-8. Kenapa dia bisa melaporkan lebih bayar? Kenapa sih wajib pajak kok bisa melaporkan dia lebih bayar? Izin jawab mungkin ya, Bu. Iya. Lebih bayar itu biasanya berkaitan dengan kredit pajak yang sudah dibayarkan sebelumnya, namun ada penyesuaian pada pajak terutangnya, Bu. Jadi misalnya orang pribadi pindah kerja atau berhenti kerja, biasanya ada kredit pajak yang sudah dibayarkan sebelumnya, namun dia berhenti kerja, namun pajak terutangnya kan masih setahun gitu. Jadi terkadang ada lebih bayar. Oke. Kondisi realnya tuh seperti apa? Tadi perbandingan hutang dengan kredit pajaknya. Kalau lebih bayar. Terutangnya lebih kecil dibandingkan kredit pajak. Oke. Ya. Oke. Ada lagi Indira, Nadia? Mungkin wajib pajaknya itu kayak salah mengisi dari penghasilan netonya aja, Bu. Jadi dia dia hanya mengisi bukti potongnya aja pas ngisi SPT. Sedangkan kan harus mengisi penghasilan neto juga. Terus juga misalnya ada kesalahan dari sistem e-billingnya, dari sistem pencatatan SPT-nya, Bu. Jadi mungkin ada hal-hal seperti itu yang membuat adanya lebih bayar. Oke. Ya, terima kasih Indira. Pertanyaan ke-9. Tadi masih dalam konteks lebih bayar ya. Lebih bayar itu terjadi karena hutang pajak lebih kecil dibandingkan dengan kredit pajak yang sudah dibayarkan sebelumnya. Nah, itu masuk ke kredit pajak. Nah, apa sih yang dimaksud dengan PPh dapat dikreditkan begitu? Dan PPh apa saja tuh yang bisa dikreditkan? Ayo langsung. Oke, Ibu ganti nih pertanyaan ke-10. Jadi nggak bisa begitu ya, teman-teman. Kalau oral test. Masih ingat dengan pajak penghasilan final? Masih ingat, teman-teman? Masih, Bu. Oke, PPh final. Apakah PPh final bisa menjadi kredit pajak? Izin menjawab, tidak bisa, Ibu. Kenapa?
Iya Ibu, jadi kalau misalnya PPh final itu kan PPh yang langsung dikenakan saat kita langsung dapat sumber penghasilan tersebut ya Bu. Misalnya kayak kita dapat undian, berarti saat itu juga ya pajak dari undian tersebut langsung dikenakan. Nah, kenapa PPh final ini tuh nggak bisa dikreditkan pajak? Karena kalau dikredit pajak itu biasanya diakumulasi bayarnya saat SPT tahunan Bu, gitu. Jadi itu kenapa PPh final tuh tidak bisa diikutsertakan dalam tidak bisa dikreditkan maksudnya karena dia sudah langsung dipotong saat itu juga saat kita mendapat sumber penghasilan tersebut, Ibu. Oke, yang lainnya? Izin menambahkan, Bu. Silakan Alexander. Begitu juga itu beda dengan halnya kayak kita mendapatkan gajian biasa itu biasanya nanti diakumulasikan dan nantinya akan menjadi kredit pajak seperti itu. Pajak atas apa itu berarti? Atas Alexander. penghasilan. Iya, pajak atas penghasilan yang seperti apa yang bisa kredit menjadi PPh yang dapat dikreditkan? Penghasilan dari apa tadi? Gaji begitu? Gaji, iya Ibu. PPh pasal berapa itu? PPh pasal 21. PPh pasal 21. Oke. Nah, sekarang Alexander, Bintang, Indira, dan Nadia. Ini last question. If in English ya, if you have a power, what will you do to change our government problems, especially for tax policy? Boleh jawab di Silakan. Indonesia, Bu? Boleh jawab dari Indonesia, Bu? Boleh. Kalau saya, Bu, saya akan apa ya, Bu, meregulasi kembali peraturan-peraturan yang ada dan menyesuaikan dengan tarif yang lebih adil. Kemudian juga perpajakan ini menurut saya untuk beberapa sistemnya masih kurang efektif, Bu, seperti pajak penghasilan dan masih kurangnya edukasi masyarakat terhadap pajak dan juga penggunaan pajak itu sendiri, Bu, yang menyebabkan ikutsertaan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak. Oke. Ada lagi? Dieksplor yang lainnya, silakan. Ini kalau ingin mendengarkan. Ya, kalau dari saya mungkin seperti yang tadi Bintang sebutkan, perlunya edukasi ya Bu, karena untuk beberapa masyarakat yang belum mengerti bagaimana sih membayar pajak dengan benar. Jadi peran pemerintah harus juga mengedukasi bagaimana caranya membayar pajak, terus apa aja sih yang dapat dikenakan pajak. Kemudian regulasi-regulasi dari pemerintah juga harus diperketat karena isu-isu yang beredar juga kayak banyak dari Dirjen Pajak juga yang tidak melaporkan pajaknya. Jadi di dalam DJP-nya juga harus diperkuat regulasinya sehingga setiap karyawan ataupun pekerjanya itu dapat melaporkan pajaknya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang udah ditetapkan oleh Dirjen Pajak itu sendiri. Sehingga tidak adanya ketimpangan, kayak misalnya dari petinggi-petinggi DJP tidak melaporkan pajak ataupun mempunyai celah-celah sehingga bisa tidak melakukan perhitungan pajak yang sesuai dengan pendapatan ataupun harta-harta yang telah dimiliki oleh mereka. Kalau menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih Indira. Silakan Alexander. Saya ingin menambahkan, Bu. Jadi kalau misalkan saya punya power sendiri, kalau dari saya sendiri, langkah awal saya mungkin akan membersihkan dan juga memulihkan dari dalam dulu, Bu. Jadi dari Dijen Pajaknya sendiri akan kita lakukan aturan yang sangat ketat untuk agar mereka tuh tidak bisa mengakali lah
pajak yang ada, karena kan beberapa kasus yang kita tahu sendiri belakangan ini para pejabat pajak pun ada beberapa oknum memang yang mengakali pajaknya sehingga pajak yang seharusnya dibayar itu lebih tinggi hingga akhirnya dibayarnya lebih rendah gitu sama para pejabat yang ada. Sehingga dengan adanya seperti ini para masyarakat pun akan beranggapan bahwa kita ngapain bayar pajak kalau para pejabat sendiri pajaknya sendiri dikurang-kurangin. Kurang lebih begitu Bu kalau dari saya. Oke, terima kasih Alexander. Silakan Nadia. Iya Ibu izin menjawab. Sebenarnya mungkin tinggal saya tambah-tambahin doang gitu ya Bu ya. Kalau menurut saya pribadi benar yang sudah dikatakan oleh semuanya ya Bu. Jadi apalagi kan sekarang kan beredar masalah mengenai pejabat-pejabat pajak yang seperti itu. Ini hal itu membuat masyarakat pajak para masyarakat itu trust issue gitu Bu terhadap pemerintah gitu, yang membuat ya pemerintah pajaknya seperti itu gitu. Ngapain kita bayar pajak kalau misalnya pajak itu juga nantinya bakal digunain buat kepentingan mereka doang gitu. Terus mungkin kalau misalnya saya punya power ya Bu ya, mungkin hal paling penting sih pertama menurut saya dari segi pelayanannya Bu ya. Sebenarnya sekarang mungkin udah enak ya Bu, udah secara online gitu. Kita tinggal lewat online gitu, DJP online. Tapi balik lagi Bu, kalau misalnya buat kayak masyarakat atau para lansia-lansia yang mungkin mereka nggak ngerti mengenai teknologi, nggak ngerti cara gimana nih lapor pajak lewat online. Nah mungkin dari situ dari segi pelayanannya sangat penting ya Bu ya, mungkin kayak DJP-nya bisa memandu para lansia atau para orang-orang yang emang tidak mengerti gitu mengenai sistem mengenai sistem pelaporan pajak secara online. Terus mungkin bagi para masyarakat yang memang tidak membayar pajak mungkin bisa dikenakan sanksi yang sangat tegas Bu. Kenapa? Karena ya maksudnya pajak ini kan balik lagi untuk kepentingan masyarakat ya Bu, untuk kepentingan kita juga gitu. Jadi mungkin perlu banget dikasih sanksi yang sangat tegas gitu. Terus intinya tadi sih Bu, mungkin kalau misalnya gimana caranya biar masyarakat itu bisa bayar pajak ya kita harus ngasih kemudahan gitu Bu. Mungkin dari segi prosedurnya dan dari awal sampai C-nya kita harus kasih kemudahan mereka, jadi mereka juga ngerasa enjoy pas atau mudah lah dalam membayar pajak karena kita kasih fasilitas sarana dan prasarana yang baik. Seperti itu sih Bu. Baik, terima kasih Nadia, Bintang, Alexander, dan Mira untuk pernyataan-pernyataan yang sudah diberikan. Hari ini 10 pertanyaan sudah Ibu sampaikan dan sudah kalian respon. Memang ada pertanyaan yang lost ya, yang sama sekali tidak direspon. Ini pertanyaan pertama hanya Nadia yang menjawab. Pertanyaan kedua hanya Bintang yang menjawab. Pertanyaan kelima tadi itu tidak ada sama sekali yang menjawab terkait dengan hitung-hitungan ya. Pertanyaan ke-6 hanya Bintang yang menjawab. Pertanyaan ke-9 tadi tidak ada yang menjawab. Oke ya. Jadi yang full menjawab tuh di pertanyaan ke-10, ke-8, ke-4. Nah, ketiga itu hanya 3 orang. Ke-8 3 orang, ke-7 3 orang. Oke, nanti Ibu portofoliokan ya. Nanti Ibu portofoliokan, Ibu akan buat hasilnya. Dan rekaman ini akan Ibu kirim kepada kalian, sehingga kalian bisa mengukur sendiri berapa nilai yang layak untuk saya peroleh. Ya, mengapa ini sebagai refleksi kepada diri kalian? Menurut saya, sesuai dengan pengalaman, yang baik itu adalah love life, belajar itu sepanjang hayat. Long life learning. Maksudnya bagaimana tuh Bu, long life learning? Ketika kalian sudah menjawab, saya berikan hasilnya, kalian bisa merefleksi, kalian bisa mengintrospeksi diri. Oh, tadi saya kurangnya begitu. Oh, tadi saya bisa menjawab ini. Begitu ya. Sehingga di kemudian hari ketika kalian menghadapi wawancara yang seperti ini terkait dengan pajak, kalian sudah lebih percaya diri. Begitu ya, teman-teman. Harapan Ibu, jangan patah semangat, ya, bahwa semua kesuksesan itu berasal dari proses. Proses yang baik dan benar, maka kalian akan
tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas unggul. Terima kasih semuanya, sehat selalu, salam bahagia, dan have a nice weekend. Mudah-mudahan kalian sukses dan nilainya di atas nilai sebelumnya, ya, sesuai dengan harapan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi. Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Terima kasih semuanya. Sehat. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak juga, Ibu. Izin stop recording. Ya. Izin live ya, Bu. Ya. Bu. Terima kasih, Banyak, Bu. Ibu. Live ya, Bu. Sama Ibu-Ibu.